Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Langsung saja, untuk membahas itu, langsung di sini adalah standar kompetensi dasar dan indikatornya, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh penerapan dari persekutuan dua lingkaran. Garis singgungnya ya. Di sana ada seperti yang jelas dalam sepeda ada dua gear, kemudian ada rantainya yang menghubungkan. Itu adalah konsep penggabungan dari persekutuan dua lingkaran. Nah, langsung saja untuk di sini contohnya. Nah, yang pink itu garisnya itu adalah persekutuan luar, yaitu yang luar dua lingkaran. Persekutuan luar garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Di situ ada dua jari-jari, ada jari-jari lingkaran satu, ada jari-jari lingkaran dua. Nah itu ada KLMN, maka bisa disebut KL dan MN adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, atau bisa disebut dengan L kecil untuk simbolnya. Kemudian yang kedua, di sana ada dua lingkaran lagi. Nah di sana itu, nah ada garis hitam sama yang CD sama garis biru. Garis birunya adalah EF. Nah, CD dan EF kita bisa lihat nanti itu adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran atau bisa ditulis dengan lambang D kecil seperti itu. Langsung di sini untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran atau L kecil. Kita gambar dulu. Ada dua lingkaran, masing-masing lingkaran ada titik pusatnya, ada A dan B. Kemudian dihubungkan di persekutuan luar dua lingkarannya. Ada garis warna hijau di sana. Kemudian ada K sama L. Nah, kemudian dihubungkan KA itu jari-jari satu, LB itu jari-jari dua. Sedangkan AB adalah jarak dua pusat lingkaran. Bisa disimbolkan dengan P kecil. Nah, kemudian dari KL saya akan buat garis merah, kemudian tarik atau geser ke bawah yang sejajar dengan KL. Langsung. Nah, seperti itu. Kemudian saya buat ada M di sana. Nah, kita bisa lihat LB dan KM itu panjangnya sama. Karena panjangnya sama berarti KM itu juga bisa sama dengan R dari lingkaran yang B. Seperti itu. Kita bisa cek. Nah, jari-jarinya R1, yang A itu R1, yang B itu R2. Nah, jarak A ke B itu adalah P. Nah, kita bisa pisahkan segitiga ABM dengan siku-siku di M. Berarti adalah dengan menggunakan konsep Pitagoras. Berarti sedangkan AM adalah R1 dikurangi R2. Kenapa? AK adalah R1, sedangkan LB sama dengan KM ada R2. Maka M sama dengan R1 dikurangi R2 seperti itu. Maka untuk mencari KL itu kita sama aja mencari MB. Nah, bagaimana mencarinya? MB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AM kuadrat. Karena yang MB bukan simiring. Simiringnya adalah AB karena siku-sikunya di M. Kemudian AB adalah P, jadi P kuadrat dikurangi AM adalah R1 dikurangi R2, sama-sama dikuadratkan. Maka MB sama dengan akar P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Nah, karena di sini ya, di sini KMB sama dengan KL ya, berarti maka KL sama dengan atau L kecil sama dengan P kuadrat, akar P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Itu adalah untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Seperti itu. Nah, ada contohnya. Contoh satu. Ada gambar seperti itu. Nah, kita harus tahu. Diketahuinya apa? Kita cari diketahuinya dulu. Nah,
Yang ditanya biasa panjang KL, berarti KL adalah persekutuan luar dua lingkarannya. Nah, jawab diketahui. Nah, untuk R1-nya berapa? Nah, R1-nya itu adalah 10, sedangkan R2-nya yang KA itu R1. Nah, kemudian yang LB itu R2 yaitu 2. Yang AB itu adalah jarak 2 pusat lingkaran adalah P yaitu 17 cm. Nah, penyelesaiannya ingat KL sama dengan P kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Berarti KL sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 10 dikurangi 2 kuadrat. Sama dengan 17 kuadrat 2, 89 dikurangi 64. Berarti KL sama dengan akar 225. Maka nilai KL adalah 15. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, soalnya cerita, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 24 cm. Jika panjang jari-jari dua lingkaran tersebut masing-masing ada 15 cm dan 5 cm, hitunglah jarak antara kedua titik pusat lingkaran. Nah, yang tadi ditanyakan adalah L-nya, jarak persekutuan luar dua lingkaran. Nah, ini yang ditanya adalah jarak antara dua titik pusatnya. Langsung saja diketahui R1 sama dengan 15 cm, R2 sama dengan 5, dan L-nya 24 cm. Kita selesaikan dengan L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi kurung buka R1 dikurangi R2 dikuadratkan. Dimasukkan L-nya diganti 24, P-nya yang kita cari, R1-nya 15, R2-nya 5. Jadi 24 kuadrat sama dengan 576. 15 dikurangi 5 yaitu 10 kuadrat 100. 100-nya pindah ruas ke kanan. Jadi sama dengan P kuadrat 576. Karena negatif, pindah ruas jadi positif. Tambah 100 sama dengan 676. Kemudian di akar, 676 di akar berapa? Adalah 26. Jadi yang ingin latihan bisa dengan cara di pause dulu, baru nanti setelah itu dilihat untuk penyelesaiannya sama atau tidak. Nah, kemudian panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ya, gambarnya seperti ini. Ada persekutuan dalam yaitu biru, kemudian ada C, ada D. Nah, di sana ada yang menghubungkan, sedangkan AB itu P. Nah, bedanya nanti, nah itu ditarik ke atas, sejajar. Kita hubungkan, kemudian ada titik E, jadi BD sama dengan CE. Jadi untuk AE itu adalah R1 ditambah R2. Kita bisa lihat di sini. Berapakah CD atau D kecil? Nah, P ini R1 tambah R2. Nah, kita berarti EB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AI kuadrat. EB kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. Nah, EB sama dengan akar P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Seperti itu. Kemudian, nah karena EB sama dengan CD, karena sejajar, maka bisa disimpulkan, sini ya, CD sama dengan, nah di sini ya, nah di sini CD sama dengan D, sama dengan akar P kuadrat dikurangi R1 tambah R2 dikuadratkan. Yang ini ya kesimpulannya. Nah, itu kesimpulannya. Bedanya sama yang luar apa tadi? Kalau yang luar R1 dikurangi R2, kalau yang dalam R1 tambah R2. Kayak contoh di sini. Contoh 1. Nah, ada gambar seperti itu. Bisa diketahui R1-nya 4 kan, di sana R2-nya itu 3
Dan L ke M itu apa? Itu P. Nah, bisa di pause dulu kalau mau latihan, silakan dikerjakan, nanti baru dicocokkan seperti itu. Nah, kemudian di sini tentukan panjang XY. Nah, R1-nya sama dengan 4, R2-nya 3, R3-nya 25. Maka untuk penyelesaiannya XY kuadrat sama dengan atau D kecil ya, P kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Maka XY atau D kecil di akar. Seperti itu kita masukkan. P-nya diganti 25, 4 ditambah 3. Berarti P 625 kuadrat yaitu 1625. 4 tambah 3 itu sama dengan 7, dikuadratkan sama dengan 49. XY sama dengan akar 576. Maka XY sama dengan 24. Seperti itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Contoh kedua adalah di sini jarak pusat dua buah lingkaran adalah 15 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran itu 5 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, ini yang diketahui jarak pusat dua lingkaran berarti itu adalah P kecil. Panjang garis singgung persekutuan dalam berarti adalah D kecilnya 12 dan jari-jari satunya adalah 5, berarti tanya jari-jari yang lainnya. Kita cek, diketahui sama enggak sama tadi. Nah, bisa dilihat ya. P-nya 15, D-nya 12, R1-nya 5. Nah, R2-nya kita cari. Misalkan X. Penyelesaiannya. D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R1 tambah R2 kuadrat. Kita bisa lihat 12 kuadrat sama dengan 15 dikurangi 5 ditambah X kuadrat. Berarti 12 kuadrat 144, 225. Nah, di sana ada negatif 5 ditambah X kuadrat, pindah terus ke kiri biar jadi positif. 144-nya pindah ke kanan jadi negatif. Bisa saja seperti ini. 5X kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144. Maka 5 plus X sama dengan akar 81. Nah, 5 plus X sama dengan plus minus 9. Atau ada yang positif, ada yang negatif jawabannya. Kita cek keduanya bisa memenuhi atau enggak di sana. Ingat, untuk nanti konsep dari panjang. Nah, yang X9-nya positif dulu. Berarti 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Atau 9-nya negatif. Negatif 9 dikurangi 5 sama dengan negatif 13. Kenapa tidak mungkin? Karena menilai panjang tidak mungkin nilainya negatif seperti itu. Jadi yang mungkin adalah yang X sama dengan 4 atau R lainnya atau R2 sama dengan 4. Satuannya cm seperti itu. Oke ya. Itu contoh duanya. Nah, selanjutnya silakan ini ada latihan. Latihan soal ada 1, 2, dan 3. Nah, kalau yang sudah mengerjakan dicoba untuk latihan kalian untuk pemahamannya. Silakan nanti di jawaban kalian ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua.